Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, bunda dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat yang amat luar biasa pada maghrib kali ini. Nikmat tatap muka demi menjadikan masjid ini salah satu daripada taman-taman syurga yang ada di dunia. Semoga setiap langkah yang ditapakkan ke masjid ini, setiap ayunan tangan melahirkan derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan setiap dosa yang mungkin barangkali kita lakukan semenjak bangun tidur hingga nanti kita tidur kembali. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan dan memberikan rezeki peluang untuk kita sampai ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tersampaikan, tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran, menjadikan As-Sunnah sebagai petunjuk pegangan di dalam kehidupannya. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang Ramadan, kajian spesial tentang Ramadan. Pada malam sebelumnya kami membahas di Darus Sa'adah, Masjid Darus Sa'adah, tentang fikih lengkap singkat tentang fikih Ramadan. Namun pada malam hari ini kita mungkin tidak menyinggung tentang fikih, walaupun barangkali ada yang mempertanyakan tentang fikih. Akan tetapi kita akan menyelami samudra bagaimana kehidupan para salafus saleh, menyelami samudra mereka, bagaimana kehidupan mereka dengan Ramadan, bagaimana Rasulullah dengan Ramadan, bagaimana para sahabat dengan Ramadan, bagaimana para tabi'in dengan Ramadan. Maka itu semuanya akan menambah motivasi dan khazanah dalam kehidupan kita sehari-hari. As-siyam, saum, kita pelajari sedikit yang dimaksud dengan saum adalah al-imsak secara bahasa. Secara syariat, secara istilah dan syariat di dalam fikih, maka saum berarti al-imsak, menahan bin niyati ta'abbud, dengan niat ibadah, anil kulli muftirat, dari semua yang membatalkan, anil akli, dari makanan, anil syurbi, dari minuman, an giyash nil mar'ah, dengan hubungan antara suami dan istri, dan seluruh min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari tulu' fajar sampai ghurubi syams. Kemarin kami sampaikan ghurub syams dan tulu'ul fajar. Kapan terbit matahari? Terbit matahari yang menandakan seseorang tidak boleh lagi makan dan minum saat garis putih terlihat. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq, ada fajar yang itu bohong, ada fajar yang itu betul, yang itu nyata, artinya datang waktu subuh. Yang kadzib ketika kita melihat adanya cahaya kuning dan jingga vertikal mengarah ke atas, dari bawah mengarah ke atas ufuk, itu fajar kadzib. Orang mendapati warna seperti itu kalau ayah bunda melihat di subuh hari besok jam 5 kurang 20, 5 kurang 15, itu masih fajar kadzib. Masuk mungkin jam 5 kurang, masuk subuh itu muncul garis putih, maka itu disebut dengan fajar shadiq, garis yang vertikal menunjukkan garis.
Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai tampak di hadapan kalian adanya garis putih. Khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr wa atimmus siyaman ila lail. Maka sempurnakan sampai tenggelam matahari. Nah, ini yang dimaksud dengan puasa. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad bersabda, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Junnatu anin nar, perisai dari api neraka. Junnatu anin jahannam, perisai dari jahannam. Sebagaimana perisai kalian di saat peperangan, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man shoma yauman, barang siapa yang dia berpuasa. Ini hadisnya umum, bercerita tentang puasa Ramadan atau puasa yang sunnah. Man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang dia berpuasa di jalan Allah, niat untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zahzahallahu wajhahu 'anil nar, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka. Bidzalikal yaum, dengan satu hari itu dia berpuasa, sab'ina kharifan, sebanyak 70 musim gugur. Musim gugur itu berarti berapa bulan sekali kira-kira? Berapa dalam satu tahun berapa kali? Ada yang pernah hidup di Amerika? Hidup di Eropa? Berarti semuanya penduduk lokal asli dari tanah Melayu ya. Tidak ada yang dari luar negeri berarti. Baik, bisa jadi dalam satu tahun itu 3 kali berturut-turut, artinya sekian banyak daripada hitungan hari Allah jauhkan wajah seorang hamba gara-gara puasa satu hari tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaq, kalau disebut muttafaqun alaih berarti Bukhari dan Muslim bersepakat bersama-sama dalam hadis tersebut bahwasanya hadis tersebut asli langsung dari Rasulullah SAW. Dan hadis yang lain Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, fil jannati baban yuqalu lahu rayyan, di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut dengan rayyan. Lam yadkhulu fiha illa shaim, dan tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa, kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila orang yang berpuasa telah masuk semuanya, nanti di yaumil akhir kelak akan dipanggil semuanya, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka mereka berdiri, fadakhalu, maka mereka masuk. Kalau sudah masuk maka tidak ada yang akan masuk setelahnya, ughliqa, ditutup. Maka di situ ada satu pintu spesial bagi orang-orang yang berpuasa. Hadiahnya hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan itu spesial, berbeda dengan orang-orang yang bersedekah, berbeda dengan orang-orang yang berinfak, orang-orang yang berzakat dan yang lain sebagainya. Orang-orang yang berpuasa, subhanallah. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini daripada hadis-hadis yang kita ceritakan tentang fadilah-fadilah berpuasa. Lalu bagaimana ulama dengan puasa tersebut? Bagaimana salat mereka? Kaifa kana salatuhum, bagaimana puasanya? Kaifa kana tilawatuhum, bagaimana mereka membaca Al-Qur'an? Kaifa kana shadaqatuhum wa infaquhum, bagaimana infak dan sedekah mereka? Maka akan kita bahas. Rasulullah SAW dengan tilawah Al-Qur'an setiap malam, terutama di 10 malam terakhir, Jibril alaihissalam turun. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW, inna Jibril nazala, Jibril alaihissalam nazala, turun kepada Rasulullah SAW, yu'ariduhul Quran, akan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Quran secara penuh, 30 juz banyaknya di bulan-bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW pun tasmi' muraja' Al-Qur'annya bersama Jibril alaihissalam di satu kemah, di satu sudut kemah. Rasulullah SAW membuat kemah. Dulu kami di Yaman, nanti akan kita ceritakan bagaimana para ulama ternyata mereka betul-betul mempraktekkan. Rasulullah membuat kemah di dalam satu masjid, mereka membuat kemah. Jadi dengan tali, papan, atau mereka membuat seadanya, bagaimana ada satu kelambu, mereka bisa tidur di satu tempat di pojok masjid. Itu betul-betul mereka tidak keluar sampai fajar di hari Syawal.
Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an begitu banyak. Wa Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW kana jawad, adalah seorang yang sangat dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan paling spesial Rasulullah menginfakkan segala hartanya adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Tahu ayah bunda bagaimana Rasulullah SAW dermawannya? Dermawannya Rasulullah, suatu ketika ada seseorang berkata, "Ya Rasulullah, indah luar biasa baju yang engkau pakai." Rasulullah seketika melepas bajunya. Walaupun ayah bunda jangan bilang itu kepada kami mungkin tak sanggup untuk melepas bajunya gitu ya. Rasulullah seperti itu, langsung dilepas. Sahabat yang lainnya marah-marah sama sahabat tersebut. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Jangan sekali-kali mengatakan apapun tentang benda yang dimiliki Rasulullah, karena tidaklah dikatakan benda yang di sekeliling Rasulullah melainkan Rasulullah kasih. Apapun yang ya Rasulullah itu bagus nih kasih. Ini ya Rasulullah ini bagus nih kasih. Begitu Rasulullah. Hanya mengatakan bagus, bukan minta. Rasulullah kalau ada orang minta, apalagi orang yang minta dikasih. Kenapa mengatakan seperti itu? Aku takut, kata Rasulullah, suatu ketika nanti Allah membangkitkanku di yaumil akhir kelak, aku berharap akan dimudahkan bagi umatku dan bagi diriku sendiri yaumil akhir kelak. Akan tetapi harapan itu diputus oleh Allah gara-gara ada orang yang minta-minta tidak aku berikan di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW tilawahnya yang sungguh luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW sedekah infaknya yang sangat luar biasa. Dan kita lihat bagaimana para sahabat. Abdullah bin Umar suatu ketika Ayyub bin Wa'il pernah bercerita, aku melihat suatu hari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma mendapatkan uang 4.000 dinar. Dan kemudian aku melihat Abdullah bin Umar, kata Ayyub, masuk ke dalam pasar membeli tunggangan hewan-hewan dan membeli barang-barang yang lainnya. Aku kemudian datang ke rumah Abdullah bin Umar, bertanya kepada keluarganya. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar tidak bisa tidur. Itu terutama di bulan Ramadan. Abdullah bin Umar tidak bisa tidur. Dia menginfakkan 4.000 dinar tersebut, segera diberikan barang-barang dan dia langsung memberikan ke satu rumah, ke rumah yang lain sampai habis. Ketika ditanyakan oleh keluarganya kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah bin Umar, ya abati, wahai ayahku, apa yang engkau tinggalkan untuk kami?" Aku berikan semua harta tersebut untuk orang lain. Sampai sebegitunya. Dan Abdullah bin Umar tidaklah berbuka kecuali ada anak-anak yatim yang diundang di rumah-rumahnya. Ada orang-orang miskin yang diundang di rumahnya. Benar sabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man fattara," barang siapa yang dia memberikan makan buka untuk orang yang berpuasa, iftar. Ini sekarang Baitul Mal Indragiri, mungkin Masjid Jami' juga atau yang lain sebagainya sudah menggalang dana untuk iftar jama'i diberikan ke pelosok-pelosok negeri, di tempat orang-orang yang masih mu'allafatu qulubuhum, yang masih baru-baru masuk ke dalam Islam. Maka di situ Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman," memberikan makan buka bagi seorang yang berpuasa, "falahu ajru mithluhu," maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa, "min ghairi ayyanqusa," tanpa terkurangi dari orang yang berpuasa tersebut syai'. Misalnya Pak Rahmat, kebetulan ada di depan kami Pak Rahmat, memberikan makanan buka kepada kami, memberikan makanan buka puasa, maka pahala yang didapatkan Pak Rahmat double. Dapat pahala sendiri, dapat pahala keluarga, dapat pahala yang diinfakkan hartanya untuk berbuka puasa. Tanpa pahala kita, kami berkurang sedikit pun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian sahabat-sahabat yang lainnya tentang sholat malam. Al Hasan Al Basri mengatakan, aku tidak melihat ada satu ibadah yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang hamba setelah sholat fardu kecuali sholat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili," sesungguhnya di waktu malam seseorang bangun melakukan tilawah nasyi'atal laili, asyaddu wata'au wa aqwamu qila.
waktu itu lebih berkesan bacaan seorang hamba, lebih berkesan solat seorang hamba di tengah-tengah malam. Maka ibadah yang paling utama kata Hasan Al-Basri adalah solat di tengah malam. Maka kita lihat bagaimana ulama-ulama yang setelahnya seperti Qatadah. Qatadah bernama Qatadah bin Dam'an As-Sadusi, seorang tabi'in yang selalu disebut-sebut dalam kitab tafsir Quranul Azim yang dikarang oleh Imaduddin Abu Umar Ismail bin Shihabuddin Abu Hafiz Umar bin Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau Qatadah seorang ulama tabi'in ahlu tafsir. Beliau biasanya mengkhatamkan Quran 7 hari, selama 7 hari khatam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad khatam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad khatam. Biasanya seperti itu. Namun di setiap malam-malam Ramadan beliau mempercepat bacaan tersebut menjadi 3 hari sekali. Senin, Selasa, Rabu khatam, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad khatam. Senin, Selasa, Rabu khatam. Maka banyaknya bacaan beliau lebih banyak lagi di saat 10 malam terakhir. 10 malam terakhir Qatadah bin Dam'an As-Sadusi menyelesaikan setiap malam. Jadi di malam ke-21, 22, 23 sampai 29 selesai setiap malam satu Quran, bukan 1 juz, 30 juz. Itu yang dilakukan oleh Qatadah bin Dam'an As-Sadusi, seorang ulama di kalangan tabi'in. Dan ulama yang lainnya dalam membaca Al-Quran seperti Imam Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman mengatakan, aku mendapati Syafi'i khatam Al-Quran 60 marrah. Imam Syafi'i di hari Ramadan menyelesaikan 60 kali khatam Al-Quran di dalam solat dan di luar solat. Subhanallah, 60 kali. Artinya 12 jam selesai satu bacaan, satu khataman Quran. Dan setiap 12 jam lagi beliau menyelesaikan, akhirnya 60 kali. Dan Rabi' bin Sulaiman mengatakan, dan itu di bulan Ramadan. Dan seandainya di luar daripada bulan Ramadan, beliau menyelesaikan 30 kali khatam Quran setiap bulannya. Di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, kemudian apa lagi? Rajab, Sya'ban. Maka di luar bulan Ramadan beliau mengkhatamkan 30 kali setiap bulannya, 1 hari sekali. Subhanallah. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Uthman bin Syafi' Al-Quraisy rahimahullah. Imam Syafi'i seorang yang faqih, seorang yang usuli, pentolan dalam mazhab Syafi'i, seorang yang ahli dalam usul fikih, menulis pertama kali tentang usul fikih dalam kitab Ar-Risalah. Dan beliau seorang yang sangat wara', seorang yang sangat berakhlak mulia, seorang yang bahasa Arabnya tidak ada yang menandingi bahasa Arab Imam Syafi'i. Memang begitu dekat dengan bahasa Arab dengan Rasulullah SAW. Imam Syafi'i, kata Al-Muzani, membagi malamnya menjadi 3. Thuluthul lail, sepertiga malam yang pertama li kitabatul Quran, untuk menulis kitab. Sepertiga malam yang pertama untuk menulis kitab. Wa thuluthul lail lis shalah, dan sepertiga malamnya untuk salat. Wa thuluthul lail lin naum, baru di sepertiganya untuk tidur. Dan Al-Muzani, murid dari Imam Syafi'i, mengatakan, aku tidak pernah mendapati Imam Syafi'i langsung membaca mushaf Quran. Saking kuatnya nempel Al-Quran di kepalanya, tidak pernah melihat Imam Syafi'i membaca Al-Quran dari mushaf. Namun bukan berarti kita jangan, aku dengan hafalanku saja, tidak. Nanti kita bahas ulama-ulama yang lainnya, bahkan walaupun dia hafal 30 juz, namun dengan fadilah membaca Al-Quran tidak dengan handphone, langsung dengan Al-Quran tersebut dibaca. Apa yang dikatakan Al-Muzani? Aku tidak pernah mendapati Syafi'i kecuali dia membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Jadi dia sibuk dengan kajian-kajian dan sibuk mengulangi hafalan hanya di dalam sholat saja. Subhanallah.
dan gurunya Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah, guru Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i biasanya di bulan-bulan biasa juga menghatamkan Quran, namun khusus di bulan Ramadan Waqi' Al-Jarrah, catat nama ini. Di setiap malam bulan Ramadan dia membaca Quran, dan seketika itu juga sebelum habis subuh khatam. Setiap malam khatam. Seketika itu juga sebelum bulan Ramadan. Dan beliau salat duha sebanyak 12 rakaat, dan beliau salat sunnah mutlak ba'da zuhur sampai asar tanpa berhenti. Jadi sampai salat zuhur selesai, salat sunnah ba'diyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah itu beliau salat sebanyak mungkin sampai azan salat asar. Subhanallah, Waqi' Al-Jarrah, dan itu khusus dilakukan di bulan Ramadan. Ulama-ulama terdahulu mengajarkan kita tentang bagaimana membaca Al-Quran. Mungkin dengan infak sedekah ada yang juga berat karena memang tidak memiliki harta, bukan memiliki harga. Namun untuk membaca Al-Quran kami tekankan tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Dan selanjutnya kisah yang lainnya tentang Imam Malik. Imam Malik seorang yang pertama kali menyusun hadis dalam kitab Al-Muwatta, dipakai sebagai undang-undang di zaman tersebut oleh khalifah di zaman tersebut. Imam Malik yang biasa mengisi kajian di Masjid Nabawi, yang ayah bunda kalau pergi umrah pernah menyaksikan. Imam Malik biasa mengisi hadis, mengisi ilmu. Di bulan Ramadan semua kajiannya tutup. Itu Imam Malik, ditutup semua kajiannya, dan khusus beliau hanya konsentrasi kalau ada azan beliau segera melaksanakan salat, dan kemudian qomat melaksanakan salat berjamaah. Setelah itu tidak ada dilakukan oleh beliau kecuali membaca Quran. Disambung kemudian membaca Quran, sambung salat baca Quran, sambung salat baca Quran. Itu yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah. Subhanallah. Dan kemudian ada seorang ulama riwayat hadis bernama Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus rahimahullah adalah seorang yang tidur di malam hari di bulan Ramadan seperti biji kacang dalam penggorengan. Begitu ulama menyebutkan. Biji kacang dalam penggorengan bagaimana? Bunda ada yang tahu? Yang biasa masak, ada para bapak yang biasa masak, kacang masuk dalam penggorengan bagaimana? Meletik-letik, melompat-lompat kacang tersebut. Dan Shaddad bin Aus seperti itu di ranjangnya. Ketika dia menyaksikan bagaimana nanti siksaan api neraka, lemparan batu di neraka, ditenggelamkan ke dalam lautan lava yang panas di neraka, dia langsung terkejut, langsung bergegas, ya Allah kuatkan mataku ini ya Allah untuk berwudu dan melaksanakan salat. Maka dia melompat dari ranjangnya, mengambil air wudu, langsung melaksanakan salat. Shaddad bin Aus. Subhanallah. Dan selanjutnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari, lahir 198, meninggal 256 Hijriah. Imam Bukhari yang mencatat kitab Al-Maghazi atau lebih masyhur sebagai Sahih Bukhari. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali di bulan Ramadan. Dan di setiap bulan Ramadan 3 malam sekali, namun di siang harinya sekali-sekali. Artinya berapa kali? Di siang harinya 30 hari, 30 kali khatam Quran, dan malam harinya beliau 3 malam sekali. 30 bagi 3 berapa? 10. Artinya berapa kali? 40 marrah, 40 kali khatam Quran Imam Bukhari. Subhanallah. Maka kalau nanti hanya ada yang khatam 1 kali, itu perlu dipertanyakan. Walaupun kita juga berniat untuk banyak, namun berusaha. Walaupun susah dengan banyaknya kegiatan, ternyata para ulama menutup kajian-kajiannya. Ternyata beberapa ulama, beberapa orang yang sibuk dengan kegiatan dunia sebelum masuk bulan Ramadan, kalau sudah menginjak bulan Ramadan, mereka tinggalkan semua amal ibadah yang lainnya. Nih, ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Bukhari, dan imam-imam yang lainnya. Dan kemudian ada yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik seorang khalifah di Bani Umayyah,
khalifah yang keempat di khalifah ke Bani Umayyah, khalifah yang keempat, kalau tidak yang keempat beliau yang kelima, Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau biasa mengkhatamkan Quran 3 hari sekali, 3 hari sekali, 3 hari sekali di bulan Ramadan. Dan beliau adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Subhanallah. Mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi bisa khatam Quran lebih dari 1 kali. Subhanallah, seperti itu. Bayangkan pemimpin-pemimpin khalifah di zaman itu tidak hanya mengurusi negara, namun mereka mengkhatamkan Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jangan ditanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salat di depan Ka'bah 2 rakaat selesai 30 juz. Subhanallah, 30 juz. Kami mungkin boleh menceritakan pernah kami salat 1 juz 2 rakaat, itu saja sudah pegal luar biasa. Untuk mengulang murojaah 1 juz di 2 rakaat itu sudah berat sekali. Ini Imam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 30 juz. Tahu panjangnya 30 juz? 1 juz kira-kira berapa lama ada yang bisa mentakar? Berapa lama kira-kira 1 juz itu dibaca? Bacaan yang sedang 30 sampai 40 menit. 40 menit itu paling minimal. 40 menit. Bagi yang masih yata-ta'ta, yang terbata-bata 50 menit atau 1 jam. Artinya 30 jam. Guru kami Ustadz Muhammad di Jawa Tengah menyelesaikan 1 malam. Tipsnya bagaimana setiap malam 1 hari beliau menyelesaikan 30 juz. Ternyata ada dari orang Indonesia yang selesai 30 juz. Tipsnya minum madu sama jeruk nipis agar tak habis suara. Beliau mengulangnya dengan suara. Subhanallah, 30 juz itu dengan suara. Subhanallah. Kita murojaah Al-Quran 2 juz saja sudah cukup berat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Pernah dilakukan Rasulullah salat membaca Ali Imran, membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam 1 rakaat baru rukuk. Hudzaifah bin Yaman, Abdullah bin Mas'ud menjadi makmum Rasulullah SAW. Saat itu membaca 3 surat paling utama di depan setelah Al-Fatihah. Besoknya tidak ikut lagi, bukan karena letih, karena ingin menyampaikan kepada masyarakat luas, kepada para sahabat bahwasanya Rasulullah sholatnya begini loh, retak-retak kakinya gitu. Subhanallah. Ini para ulama yang terdahulu. Kita coba menyelami bagaimana mereka berinfak, bagaimana mereka sholat malam, bagaimana mereka menyedekahkan harta mereka, bagaimana mereka dengan Al-Quran, ta'amul dengan Al-Quran bagaimana. Mungkin sibuk, tapi coba tips selesai 1 khatam. Tips selesai 1 khatam adalah sebelum sholat membaca 2 lembar. Setelah salat fardu membaca 2 lembar. Setelah salat zuhur, sebelum salat zuhur membaca 2 lembar. Setelah salat zuhur membaca 2 lembar. Begitu seterusnya sampai salat isya. Kalau mau ditambah dengan ba'da isya, maka itu selesai insyaallah khatam Quran 30. Bayangkan di dalam Al-Fatihah ada minimal 130 huruf. 130 huruf. Rasulullah mengatakan lam aqul alif lam min harf. Aku tidak mengatakan alif lam min harfun, walakin alif harfun. Alif itu harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Dan semua itu bi'asyri amsalihah, dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau Allah berkehendak menjadi 700 kali lipat. Kalau Allah berkehendak sampai jutaan kali lipat pahalanya. Al-Fatihah saja 137 huruf dikali 10 berapa? 1370. Dikali 700 berapa? Sekian lipatan-lipatan. Apalagi membaca sekian banyaknya ayat di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita biasa hanya membaca Al-Quran trikul saja. Apa trikul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sampai hafal ngelotok, walaupun ngantuk-ngantuk membacanya masih ingat, karena itu yang paling sering dibaca. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ta'ammul mereka bersama Al-Quran. Kisah ulama yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Beliau dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis,
pemimpin kaum muslimin di dalam bidang keilmuan hadis. Beliau seorang yang amat dimuliakan di mata manusia. Tidaklah dia bercerita tentang surga, tidaklah dia bercerita tentang neraka, melainkan seakan-akan neraka tersebut ada di hadapannya. Tidaklah dia bercerita tentang surga, seakan-akan surga tersebut sedang tergambar di hadapannya. Beliau biasa menyampaikan tentang hadis, akan tetapi ketika masuk di bulan Ramadan, beliau mengambil mushaf, langsung membaca Al-Quran dari mushafnya. Dan kemudian ulama-ulama yang lainnya seperti Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, seorang ulama besar di masa tabi'in yang memberikan fatwa di Makkah. Beliau pun seperti itu. Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang diagung-agungkan di masa itu, sampai orang-orang tidak mau menerima zakat saking terrealisasikan Al-Quran dan Sunnah di zaman tersebut sebagai sebuah landasan setiap hukum yang berlaku di tatanan masyarakat. Maka mengatakan kepada seluruh pejabat-pejabat negara, kepada seluruh gubernur yang memimpin muhafazah kegubernuran, kepada seluruh bupati-bupati di zaman tersebut, kepada pemimpin-pemimpin di zaman tersebut, untuk memperhatikan bagaimana keadaan Zuhri sehari-harinya, terlebih di bulan Ramadan. Az-Zuhri sehari-harinya tidak lepas dengan pena, tidak lepas dengan kertas, sampai beliau pun ketika umrah, tawaf ataupun berhaji, beliau membawa pena dan kertas untuk mencatat setiap yang didengar dari keilmuan yang disampaikan orang-orang di sekitarnya ketika ada kajian di Baitullah Al-Ka'bah. Subhanallah. Dan beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan langsung meninggalkan itu semuanya, mengambil mushaf untuk duduk bersimpuh di hadapan Allah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Masuk ke dalam cerita selanjutnya, ketika kami di Yaman, Syekh Abdul Malik Az-Zubaidi yang pernah ngobrol sedikit sama kami dan memberikan parfum dari Dubai. Waktu itu beliau sholat 10 malam hari terakhir. Kami i'tikaf bersama sama Syekh Dr. Talib bin Umar Al-Kithiri sebagai ketua Rabita Ahlul Hadis dan beberapa syekh yang lainnya. Seluruh syekh-syekh berkumpul di markas Wadi Hadramaut di Masjid Ar-Rayyan. Maka di situ kita lihat bagaimana realisasi mereka terhadap i'tikaf. Mereka membuat tenda. Jadi dibuat dari dinding tersebut, paku sampai ke dinding tersebut dibuat kain, dan disekat setiap kain tersebut cukup untuk 1 atau 2 orang. Disekat-sekat di belakang atau di lantai yang kedua di atas. Semuanya penuh dengan tenda-tenda. Apa yang mereka kerjakan tidak lain mereka memegang Al-Quran. Di siang hari mereka tidur, di malam hari mereka seperti lebah, tidak berhenti untuk membaca Al-Quran. Nanti di 10 malam hari terakhir beliau memulai untuk sholat jam 12 malam sampai jam 3, jam setengah 4. Jam 4 di situ sudah masuk sholat subuh di Yaman waktu itu. Maka jam 12 mulai sholat, tidak berhenti kecuali 12 sampai 15 menit saja. Selanjutnya lanjut sholat. Dan Syekh Abdul Malik Az-Zubaidi ini, kalau kami boleh bandingkan, ini tidak ada bapak-bapak yang sebanding dengan beliau saat itu. Beliau tua renta dan beliau sudah jalan membungkuk, sama dengan Mufti Hadramaut saat ini Syekh Ali Bukayyir. Beliau sudah tua renta menggunakan tongkat, namun mata beliau tidak menggunakan kacamata, masih kuat mata beliau. Beliau sholat, ketika kita menyaksikan beliau sholat, bertanya, orang-orang Indonesia itu banyak yang kabur. Orang Indonesia kalau sudah sholat 2 rakaat, karena 2 rakaat itu selesainya 40 menit, selesainya 1 jam 2 rakaat tersebut, maka cukup meletihkan bagi orang Indonesia. Apalagi kami orang-orang Indonesia masih sangat lemah imannya. Maka biasanya kami kalau sudah 2 rakaat tidur, nanti jam 3 bangun lagi ikut. Jadi 2 rakaat pertama sama 2 rakaat terakhir ditambah dengan witir. 2 rakaat yang diantara itu kami sholat masing-masing sendiri. 2 rakaat untuk mencukupi 8 rakaat sholat tarawih. Itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu.
ulama masa kini. Subhanallah, mereka sholat dari jam 12 khusus malam ke-27 dari hadis Ubay bin Ka'ab bahwasanya di situ turun Lailatul Qadar. Berkeyakinan wallahi aku sungguh yakin bahwasanya malam Lailatul Qadar itu, kata Ubay bin Ka'ab, adalah malam ke-27. Maka di malam ke-27 kita mulai sholat jam 9 malam sampai jam 3 malam. Yang mengimami ada 3 orang, semuanya hafal Quran bersanad. Subhanallah, gantian-gantian. Dan itu Syekh Abdul Malik Az-Zubaidi ini meninggal ketika beliau pulang, ketika kami sebelum pulang ke Indonesia meninggal dunia. Syekh Abdul Malik Az-Zubaidi ini dari jam 9 sampai jam 3 malam itu tidak berhenti untuk melakukan sholat beliau. Itu tua renta. Kami katakan tidak ada bandingannya di masjid ini yang lebih renta daripada beliau. Kami kagum ketika kita tanyakan, orang-orang menanyakan kepada beliau apa? Kami berdiri dengan keimanan kami, kalian berdiri dengan jasad. Dalam artian beliau merasakan gemetar ketika berdiri untuk sholat tersebut. Kita saksikan bagaimana sholat-sholat di saat itu di Yaman, sujud dan rukuk sama dengan panjangnya sholat berdiri, lebih pendek sedikit dari berdiri. Berdiri membaca 200 rakaat, 200 ayat, maka rukuk membaca sekitar 100 sampai 150 ayat. Itu sampai seperti merah wajah kami, dan sujud pun seperti itu. Begitu dipanjangkan sholat-sholat demi mendapatkan pahala-pahala yang banyak, luar biasa. Subhanallah. Infak sedekah mereka pun demikian. Mereka bertanya kepada orang-orang Indonesia, "Ya Rasfi, cari teman-temanmu yang dia tidak bisa beli baju baru," kata beliau. Ada Syekh Murad Gufail. Syekh Murad Gufail ini mengatakan kepada kami beberapa waktu yang lalu, "Ya Rasfi, sa'azur Indonesia, aku akan datang ke Indonesia," kata beliau. Ahlan wa sahlan, silakan datang ke Indonesia Syekh. Beliau ini salah satu pengajar di markas Madinatul Maut. Beliau pun demikian bertanya, kalau sudah masuk bulan Ramadan, "Ya Rasfi, mana orang-orang yang dia membutuhkan, tolong bagikan nama-namanya kepada kami." Maka dikeluarkan harta dari mereka. Maka orang yang miskin pun, orang-orang Indonesia di sana punya uang saku gara-gara dermawannya orang-orang di sana. Menginfakkan harta tanpa memikir. Mereka itu menginfakkan harta itu karena tanpa mikir bagaimana anak dan istrinya makan. Mereka sudah menjamin Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya yang menjamin bagaimana kehidupan mereka. Maka ayo kita hidupkan Ramadan ini, semarakkan dengan i'tikaf, dengan membaca Al-Quran. Kalau yang masih terbata-bata, datangi orang-orang yang sudah baik bacaannya, perbaiki bacaan. Semoga kalau seandainya meninggal dunia dengan ghirah, semangat seperti ini, dicatat oleh Allah sebagai seorang yang meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Selanjutnya kami bahas sedikit sekilas tentang sunnah-sunnah untuk sahur dan berbuka. Sudah habis? Allah. Berarti jam yang di belakang salah. Kami dari tadi berpatokan sama jam yang di belakang. Baik, berarti itu salah. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk sunnah-sunnah bisa dilihat, mungkin beberapa ada kajian di YouTube, di Facebook dari Masjid Jami' dan yang lainnya bisa dilihat. Kami sudah membahas kemarin malam juga tentang fikih Ramadan. Ibadallah, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, ada jumpa tak tersenyum, ada mengatakan keburukan di balik ayah bunda sekalian. Mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Mau mengikhlaskan semuanya? Alhamdulillah, semoga dimaafkan. Tadi sebetulnya ada pesan dari jamaah untuk membuka sesi tanya jawab. Ternyata jam yang sudah membuat perbedaan di antara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.